Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula dengan NPM 240820301006 akan mempresentasikan tugas review jurnal saya yang berjudul Determination of Anthraquinone in Fragula alnus by Supercritical Flow Chromatography. Adapun outline dari penelitian ini yaitu latar belakang, metodologi, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pendahuluan, Fragula alnus dan Rhamnus pursiana merupakan tanaman yang kaya akan senyawa anthraquinone. Senyawa anthraquinone memiliki berbagai aktivitas biologis seperti laksatif. Nah, metode isolasi anthraquinone biasanya menggunakan metode HPLC, di mana HPLC menggunakan pelarut eh, organik sebagai fasa gerak. Nah, pelarut yang digunakan pada LPSC merupakan pelarut organik yang tinggi dan PLC juga memiliki efisiensi waktu yang banyak. Nah, pada penelitian ini dikembangkan suatu metode isolasi senyawa anthraquinone dengan menggunakan UHPSC, yaitu Ultra High Performance Supercritical Flow Chromatography, di mana pada SPC itu menggunakan fase gerak berupa CO2 superkritis. Nah, CO2 Nah, karbon dioksida superkritis ini berada pada kondisi suhu dan tekanan di atas titik kritisnya yang dapat memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan dan afinitas terhadap fase diam. Fase diam pada metode ini yaitu silika. Nah, karena CO2 bersifat nonpolar, metode UHP SVC ini mampu atau cocok untuk memisahkan senyawa nonpolar hingga semipolar. Nah, metode ini juga cocok memisahkan senyawa kompleks karena waktu analisisnya yang lumayan singkat. Berikut metodologinya. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu metanol, asetonitril, asam format, asam asetat, asam fosfat, amonia, dietilamina, amonium fosfat, asam oksalat. Dan adapun larutan standar yang digunakan yaitu emodin, fragulin A, glukofragulin A, glukofragulin B, emodin 8O glukosida, pisiokon 8O rutinosida. Berikut prosedur kerjanya, di mana tanaman Fragula alnus dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama beberapa jam. Nah, daun keringnya kemudian di blender menghasilkan serbuk dan dilarutkan dalam beberapa pelarut, kemudian diinjek ke dalam UHP SVC. Nah, dari hasil metode ini nanti akan dilakukan validasi metode untuk melihat linearitas, LOD, LOQ, akurasi, serta presisi. Nah, linearitas itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana respon instrumen analitik seperti detektor pada SVC berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa yang dianalisis. Tujuannya adalah memastikan metode menghasilkan hasil yang proporsional terhadap konsentrasi sehingga kuantifikasi menjadi akurat. LOD atau limit of detection digunakan untuk menentukan batas konsentrasi terendah dari senyawa yang masih bisa terdeteksi oleh metode, meskipun belum tentu bisa dikuantifikasi secara tepat. Tujuannya adalah menilai seberapa sensitif metode terhadap trek senyawa. LOQ yaitu limit of quantification yang digunakan untuk menentukan batas konsentrasi terendah dari senyawa yang masih bisa diukur atau dikuantifikasi dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima. Tujuannya adalah mengetahui batas bawah
justifikasi yang valid secara statistik. Akurasi digunakan untuk mengukur kedekatan hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya atau true value. Tujuannya adalah memastikan metode yang digunakan tidak menghasilkan deviasi yang besar terhadap nilai yang seharusnya. Yang terakhir, presisi digunakan untuk mengetahui sejauh mana metode memberikan hasil yang konsisten. Metode memberikan hasil yang konsisten atau reproducible ketika dilakukan berulang-ulang, baik dalam satu hari maupun dalam beberapa hari. Tujuannya adalah untuk menjamin keterandalan metode dalam menghasilkan data yang seragam. Nah, kelima parameter ini termasuk ke dalam validasi metode analisis yang penting dilakukan untuk memastikan metode yang digunakan benar-benar akurat, sensitif, dan dapat digunakan untuk aplikasi laboratorium dan industri. Berikut merupakan diagram dari SVC. Di mana pada sistem ini menggunakan CO2 superkritis sebagai fase gerak yang memiliki sifat antara cair dan gas sehingga dapat menembus matriks sampel yang lebih efektif. Nah, CO2 superkrisis ini digabung dengan kosolvent seperti metanol akan mengalir pada tekanan tinggi sehingga akan mengalir pada tekanan tinggi menuju autosampel. Autosampel ini nanti dialirkan ke dalam kolom. Nah, di dalam kolom ini terjadi pemisahan senyawa berdasarkan kelarutan dan interaksi kimia. Setelah dari kolom, kemudian sampel menuju ke PDA detektor. Nah, pada PDA detektor ini nanti muncul hasil berupa kromatogram. Nah, pada sistem ini juga dapat diintegrasi dengan perangkat lunak canggih yang memberikan informasi real-time dan kontrol parameter seperti tekanan dan suhu. Nah, dengan metode ini, pemisahan senyawa kompleks seperti antrakoinon menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode HPLC. Berikut adalah hasil dari analisis menggunakan metode UHP SVC, di mana yang A merupakan kromatogram senyawa standar dan B merupakan kromatogram senyawa sampel. Pada kromatogram senyawa standar dapat kita lihat bahwa terdapat 7 puncak yang merupakan senyawa standar. Nah, waktu retensinya itu berkisar antara 1 sampai dengan 6 menit. Nah, setiap puncak ini dapat kita lihat terpisah secara baik atau sempurna yang menunjukkan bahwa pemisahan menggunakan UHSVC ini sangat efisien. Sedangkan yang B ini menunjukkan 7 puncak yang sama dengan larutan standar, tetapi terdapat puncak-puncak lain yang merupakan senyawa lain yang terdapat dalam sampel. Nah, dari hasil kedua kromatogram ini menunjukkan bahwa sampel kompleks uh, seperti senyawa antrakoinol yang berasal dari tanaman Flagula alnus mampu terpisah secara baik dengan menggunakan metode UHP SVC. Nah, berikut hasil dari validasi metode dengan menggunakan validasi metode UHP SVC, di mana dari tabel ini dapat kita lihat R
nilai R menunjukkan nilai linearitas. Nah, nilai linearitas eh, dari ketujuh larutan standar itu menunjukkan nilai yang tinggi, yaitu hampir mendekati 0,0099. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki linearitas yang tinggi. Kemudian dari hasil validasi metode menunjukkan nilai LOD berkisar antara 1,21 sampai dengan 1,88 mikrogram per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa batas deteksi dari metode ini mampu mendeteksi dalam konsentrasi yang kecil. Nah, dari hasil validasi ini menunjukkan juga nilai LOQ berkisar antara 3,63 sampai dengan 5,64 mikrogram per mililiter. Nah, dari akurasi berkisar antara 96,6% sampai dengan 103,3%. Nah, dari hasil validasi metode ini menunjukkan bahwa validasinya menunjukkan linearitas yang tinggi, LOD dan LOQ yang cukup baik. Kemudian kesimpulan, metode SVC ini mampu memisahkan dan mengidentifikasikan 7 senyawa antrakoinon secara efisien. Nah, metode ini juga memiliki linearitas yang tinggi, sensitivitas yang baik, presisi yang memadai, dan akurasi yang tinggi. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.